Pemakaian tanda koma. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB, terdapat 13 penggunaan tanda koma. Pemakaian tanda koma yang pertama. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh: motor DC, motor induksi, dan motor stepper termasuk ke dalam jenis motor listrik. Avometer, ohmmeter, atau multimeter dapat digunakan untuk mengukur hambatan. 1, 3, dan 5 merupakan bilangan ganjil. Pemakaian tanda koma yang kedua. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contoh: Dimas ingin pergi, tetapi bensin motor Dimas habis. Dia bukan pemilik dompet ini, melainkan saya pemiliknya. Dia sangat senang bermain, sedangkan adiknya sangat senang membaca. Pemakaian tanda koma yang ketiga. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contoh: agar tetap sehat, dia berhenti merokok. Karena rajin belajar, dia selalu mendapat peringkat 1 di kelas. Jika hujan, gunakan payung. Pemakaian tanda koma yang keempat. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contoh: dia rajin belajar. Oleh karena itu, dia mendapatkan peringkat 1 di kelas. Dia jarang belajar. Meskipun demikian, dia mendapatkan peringkat 1 di kelas. Jaja suka berbohong. Jadi, wajar jika tidak ada yang mempercayainya. Pemakaian tanda koma yang kelima. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru. Seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti bu, dik, atau nak. Contoh: ya, saya paham sekarang. Wah, mahal sekali alat itu. Aduh, aku lupa membawa buku. Pemakaian tanda koma yang keenam. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh: katanya saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Di buku peraturan ini tertulis, dilarang melewati pembatas mesin. Pemakaian tanda koma yang ketujuh. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat. Bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contoh: ini adalah contoh untuk penulisan alamat dengan menggunakan tanda koma. Pemakaian tanda koma yang ke-8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contoh: dapat kita lihat di nama pada daftar pustaka tersebut. Ilham Gunawan dibalik menjadi Gunawan Ilham dan diberikan tanda koma. Begitu juga pada contoh kedua, Amran Halim namanya dibalik, lalu diberikan tanda koma. Pemakaian tanda koma yang ke-9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Contoh: dapat dilihat pada catatan kaki tersebut menggunakan tanda koma setelah nama dan judul ensiklopedia. Begitu juga pada contoh kedua. Pemakaian tanda koma yang ke-10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contoh: Bambang Irawan, Magister Humaniora. Siti Aminah, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Haji Maulana, Sarjana Pendidikan. Jika kita lihat,
Setelah nama, ada tanda koma untuk memisahkan gelar dan nama. Pemakaian tanda koma yang ke-11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contoh, 20,5 kg, 1000 rupiah, dan 45,6 meter. Pemakaian tanda koma yang ke-12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan oposisi. Contoh, semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti latihan paduan suara. Di daerah kami misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Soekarno, Presiden pertama rakyat Indonesia, merupakan salah seorang pendiri gerakan Magelang. Pemakaian tanda koma yang ke-13. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contoh, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe and don't forget to wash your hand. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.